Sampai akhirnya Umar bin Khattab memikul sendiri. Mau dibantu oleh seorang sahabat, dia pikul gandum dari Baitul Mal Muslimin. Lalu ada seorang sahabat kejar mengatakan, wahai biar saya pikul. Kata Umar, kau mau pikul dosaku hari kiamat? Lalu kemudian dia datang, dia masakin sendiri, dia kenyangin sendiri. Setelah kenyang, ibu itu bilang, kalau seandainya Umar seperti anda, tidak ada orang yang menderita. Dia nggak tahu kalau itu Umar yang masakin dia. Maka sahabat yang ikut mengatakan, hai ibu, yang sedang bantu kamu dari tadi ini adalah Umar. Maka dia minta maaf gitu kan. Tapi begitu keadaan mereka. Mereka tidak mau tidur. Sekarang pemimpin Masya Allah tidur. Tidak mau mikirkan. Ya sudahlah terserah. Mau lapar, mau sakit. Emang gue pikirin gitu kan. Fudail bin Iyad berkata rahimahullah. Seandainya aku punya doa yang jelas-jelas mustajab. Diterima Allah. Niscaya aku akan peruntukkan untuk pemimpin. Seseorang bertanya. Mengapa wahai ayahnya Ali? Julukannya Abu Ali. Karena memang anak pertama beliau namanya Ali. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah seorang tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, jika aku berdoa untuk diriku sendiri, maka manfaatnya terbatas hanya untuk aku saja. Tapi kalau aku doa untuk pemimpin, maka secara otomatis manfaatnya merata. Semua orang bisa dapat manfaatnya, termasuk saya sendiri bisa dapat kalau saya doakan pemimpin. Ini dinukil dari kitab Hilyatul Auliya di jilid 8 halaman 91. Tentu kalau kita ingin bahas ini panjang lebar teman-teman sekalian, intinya muliakan pemimpin kita, doakan kebaikan. Jangan hanya cari kekurangan orang. Belum tentu kalau kita di posisi dia kita bisa lakukan hal yang sama. Tadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Sekarang kita pindah poin yang ketiga. Supaya adil. Kita akan bahas sekarang masyarakat. Kita sebagai masyarakat. Juga ini komponen yang harus dijaga untuk menjaga persatuan kesatuan kita. Kemerdekaan kita. Yaitu bagaimana pemimpin memberikan hak rakyat. Ini berat ini ya. Karena mereka kalau melemparkan sebuah janji, maka janji itu harus dipenuhi. Kalau mereka ditugaskan, dibebankan amanah, Anda harus begini, begitu, begini, begitu, dan dia iyakan, atau itu syarat supaya dia menjadi pemimpin, maka dia wajib. Kalau tidak akan dituntut hari kiamat. Bukan 1-2 orang, 1 negara bisa tuntut. Ini bahaya sekali. Makanya teman-teman yang diberikan amanah pemimpin ini harus hati-hati. Ya. Kalau Anda pernah dengar ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, maka renungi baik-baik. Bagaimana sahabat justru lari dari kepemimpinan. Waktu Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu dan beliau lihat beliau sudah akan meninggal dunia karena tabib waktu itu dalam buku-buku sejarah dikatakan mengetes karena belum ada alat canggih seperti kita sekarang, mengetes membuat Umar bin Khattab minum susu itu ditusuk dari belakang tulang rusuk sampai ke depan. Keluar susu dari 2 titik itu, belakang dan depan. Kata tabibnya sudah nggak bisa hidup. Maka Umar bin Khattab memanggil 6 orang sahabat yang menurut beliau adalah orang yang terbaik pada saat itu. Sisa dari orang-orang yang dijamin masuk surga, gitu ya. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ya. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Abdurrahman bin Auf, ya. Ini dikumpul 6 orang ini, karena yang sisanya sudah meninggal, termasuk Umar sendiri ada, tapi yang lain sudah meninggal. Maka Umar bin Khattab kumpul lalu mengatakan begini, ini ditunjuk kamar beliau, ini kamar saya. Ruangan di rumah saya selalu pakai di sini untuk memikirkan maslahatan negara dengan umat. Kalau saya mau pecahin satu masalah, saya masuk ruangan itu saya menyendiri. Maka kalian masuk di sini, harus kalian tunjuk dari 6 orang ini jadi pemimpin pengganti saya. Kalau tidak, beliau henuskan pedang, saya akan penggal leher kalian. Tidak boleh. Kalian cuma 6 orang, kalian ini milih salah satunya. Lalu kata Umar bin Khattab dan hai Abdurrahman bin Auf. Hai Abdurrahman, kau jadi pemimpin majelis. Kata sebagian ulama sejarah yang menukil kisah ini, Umar bin Khattab memberikan isyarat sebenarnya beliau ingin Abdurrahman yang jadi khalifah, gitu kan? Tapi beliau tidak mau egois. Beliau ingin mereka diskusi. Akhirnya Abdurrahman begitu masuk di dalam, dia bilang sama teman-temannya yang lain, yang 5 orang, kalian sudah tahu bagaimana Amirul Mukminin tunjuk saya sebagai pemimpin. Di dalam majelis ini, maka saya punya hak untuk memutuskan. Saya putuskan saya mengundurkan diri. Iya. Coba antum baca. Saya nggak mau jadi khalifah. Kalian berlima silakan. Nggak boleh ada yang bantah itu. Karena pemimpin. Akhirnya mereka berlima ini saling menyebutkan keutamaan. Oh Utsman begini, oh Ali begini. Disusun semua keutamaan-keutamaan yang Nabi pernah sebutkan. Akhirnya mengerucut kedua orang. Utsman dan Ali. Dan Utsman unggul beberapa hadis dari Ali. Maka mereka sepakat, hai Utsman tidak bisa kau nolak, kau harus jadi khalifah. Kalau dari ruangan,
Maka Umar bilang, siapa? Kata mereka Uthman. Ya sudah, Umar mengatakan, Alhamdulillah saya akan lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Tapi lihat bagaimana mereka melarikan diri, nggak mau. Karena mereka tahu berat. Tidak mudah ya. Tadi itu kita bicara, kita sebagai masyarakat bagaimana terpimpin. Kita doakan, kita muliakan. Tapi pemimpin juga harus hati-hati. Harus berimbang ini. Jangan sampai karena kita sudah bahas ini, oh itu kan Ustadz Khalid sudah bahas, berarti nggak apa-apa. Terserah saya dong, saya pemimpin. Oh enggak. Nah ini hadisnya, perhatikan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah, falam yahudha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidak ada seorang pemimpin, yang Allah kasih dia amanah pemimpin, dia memimpin masyarakat, satu komunitas, kemudian dia tidak menjalankan dengan baik, tidak menjalankan tugasnya, tidak memberikan nasihat dengan baik, maka Allah akan haramkan dia surga. Langsung. Target utama umat Islam yang khalidina fiha, kekal selama di sana, tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi kematian, di surga abadi, itu sudah diharamkan langsung. Kalau cuma diharamkan dari kesehatan di dunia, dilumpuhkan sama orang masih kecil, tapi tidak masuk di surga. Artinya di dunia apapun yang dia buat kebaikan tidak ada nilainya, karena di surga tidak bisa dimasuk. Itu kan berat sekali. Ya. Sampai kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa tua, masa mudanya, tidak akan rusak bajunya, tidak akan meludah, tidak akan beringus, tidak akan buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar dalam bentuk keringat yang itu juga lebih wangi dari bau kasturi. Jadi surga itu abadi. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga, keperawakannya seperti Adam AS, tingginya 60 siku ke langit, 27,5 meter. Kemudian hatinya seperti Ayub, ya Nabi Ayub AS penyabar sekali, gak pernah marah. Dan ya ketampanannya seperti Yusuf. Nabi Yusuf dalam surah Yusuf itu waktu lewat perempuan potong tangannya. Kita siapa yang mau potong tangannya? Potong tangan lupa itu luar biasa digambarkan. Bukan berarti wajah kita semua standar sama Nabi Yusuf, tapi semuanya Allah berikan ketampanan. Kan kata Nabi SAW, Yusuf diberikan setengah ketampanan dunia. Begitu semuanya. Jadi orang kalau di dunia ini kecil, pendek, maaf ya, merasa kurang fisiknya. Nanti di akhirat ini fisik kita cuma bawa sampai di kuburan nih. Dibangkitkan jasad baru. Seperti Nabi Adam. Raksasa 27,5 meter building itu. Ketampanan. Hatinya seperti Ayub. Ketampanannya sempurna setengah ketampanan dunia. Gitu kan. Itu di akhirat. Ini langsung terharamkan dari pemimpin yang khianat. Selesai. Kalau itu sudah terharamkan mau apa lagi? Ya kan gitu. Itu yang abadi, ini yang sementara yang dia kejar. Itu hadis pertama. Hadis kedua, dalam hadis Bukhari juga, kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan ya, kepemimpinan terhadap satu komunitas, lalu dia meninggal dalam kondisi dia menipu masyarakatnya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Dua-duanya hadis Bukhari. Kemudian hadis juga disebutkan oleh Tabarani. Kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah imamun jair." Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti adalah pemimpin yang jahat, ya, khianat gitu ya. Nah itu jair namanya. Makanya Umar bin Khattab pada saat jadi khalifah teman-teman sekalian disebutkan, salah satu ciri beliau tidak pernah pejamkan matanya malam hari kecuali sudah keliling satu kota Madinah. Sudah pasti gak ada yang butuh, gak ada lagi yang bisa nuntut di hari kiamat. Kalau dia meninggal malam itu baru dia tidur. Kalau enggak dia putar dulu, keliling. Masih kita kisah masyhur banyak ya. Di antaranya kisah uniknya Umar bin Khattab pernah ke pinggir kota Madinah. Dia temukan ada satu Arab Badui. Lagi nancapin tendahnya. Lalu Umar tanya, orang Badui ini pindah-pindah tempat, tidak ada tempatnya. Dia ada tanah kosong, dia tinggal di situ. Tujuannya cuma sementara, mau pergi lagi. Lalu Umar lewat malam-malam, lihat ini kok ada masyarakatnya begini. Dia tanya setelah salam, siapa kamu? Disebutkan namanya. Lalu terdengar oleh Umar di dalam tenda itu ada suara wanita merintih. Seperti perempuan yang mau melahirkan. Maka kata Umar, siapa itu? Kata orang tersebut, tidak masalah. Bukan urusan kamu. Dia tidak tahu kalau ini Umar gitu ya. Dia malu juga menyampaikan kalau istrinya. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Dia bilang itu istri saya mau melahirkan. Tidak ada yang bisa bantu. Tidak ada klinik ya kita sekarang rumah sakit 24 jam gak ada. Maka kata Umar, saya akan datangkan orang yang membantu. Dia tidak tahu kalau ini Umar. Dia tidak tahu kalau ini khalifah. Umar pulang ke rumahnya, memanggil istri beliau. Dan istri beliau ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Maka dipanggil, dia mengatakan, wahai cucu Rasulullah, ya, apakah kamu mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari tidak ada yang membantunya? Istrinya mengatakan tentu saja. Maka si raja dan ratu malam-malam tanpa kamera, tanpa ada yang tahu, ya. Kenapa antum ketawa? Saya tidak maksud siapapun, ya. Ini bicara umum. Memang betul kan, ada kamera di masa itu kan. Tidak ada yang tahu. Yang nukil kisah ini nanti adalah orang yang nanti lihat. Menukil, bukan Umar bin Khattab yang menukil. Maka mereka berdua, raja dan ratu jalan malam hari, lalu ke tenda itu. Umar bin Khattab bilang sama istrinya, Mas, sudah selesaikan tugasmu. Istrinya membantu perempuan itu melahirkan. Umar duduk ngobrol sama orang Arab Badui ini. Di satu tempat duduk. Dah lama terdengar suara bayi. Melahirkanlah istri orang Badui itu. Waktu itu tidak sengaja istri Umar mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, ya, sampaikan kepada sahabatmu istrinya sudah melahirkan. Orang Arab Badui dengar Amir Mukminin, kaget dia. Langsung dia pindah dari tempat duduknya, karena takut. Kata Umar, tenanglah, tenanglah. Gitu kan? Lalu kata Umar, ketahuilah kamu akan mendapatkan hakmu, besok kamu temui saya. Malam hari mengurus, ya, dia tidak mau tinggalkan. Dia takut nanti bertanggung jawab depan Allah SWT hari kiamat. Kisah masyhur bagaimana seorang wanita memasak batu di pancinya. Ya, sampai akhirnya Umar bin Khattab memikul sendiri. Mau dibantu oleh seorang sahabat, dia pikul gandum dari Baitul Mal Muslimin. Lalu ada seorang sahabat kejar mengatakan, wahai biar saya pikul. Kata Umar, kau mau pikul dosaku hari kiamat? Lalu kemudian dia datang, dia masakin sendiri, dia kenyangin sendiri. Setelah kenyang, ibu itu bilang, kalau seandainya Umar seperti anda, tidak ada orang yang menderita. Dia nggak tahu kalau itu Umar yang masakin dia. Maka sahabat yang ikut mengatakan, hai ibu, yang sedang bantu kamu dari tadi ini adalah Umar. Maka dia minta maaf gitu kan. Tapi begitu keadaan mereka. Mereka tidak mau tidur. Sekarang pemimpin Masya Allah tidur, tidak mau mikirkan. Ya sudahlah terserah. Mau lapar, mau sakit, emang gue pikirin gitu kan. Allah musta'an.